6 akan mempersembahkan video kunjungan industri. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, hari ini tanggal 15 Maret kita bakalan pergi ke Yogyakarta untuk kunjungan industri. Ikuti terus keseruannya ya. Kurang lebih kita membutuhkan waktu 4 jam untuk menuju rest area pertama. Di sini kita istirahat kurang lebih 30 menit untuk sholat, ke kamar mandi, dan makan malam. Di perjalanan, semua orang tidur untuk beristirahat. Setelah kurang lebih menempuh perjalanan 9 jam, akhirnya kita sampai di rest area kedua untuk sholat subuh, mandi, dan sarapan. Kita sudah sampai di kunjungan industri yang pertama, yaitu Laboratorium Kesehatan. Balai Laboratorium Kesehatan ini berdiri sejak tanggal 25 Januari 1950. Laboratorium ini pertama kali dipimpin oleh M. Soepadi Sastrodarsono dengan supervisor Prof. Dr. Andes Sarjito. Selanjutnya, kita pergi ke kunjungan industri yang kedua, yaitu pabrik gula Madukismo. Pabrik gula Madukismo ini didirikan pada tahun 1955 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pabrik ini sendiri dulunya bernama Pabrik Gula Padokan yang akhirnya diubah menjadi Pabrik Gula Madukismo. Sampai saat ini, bukan hanya gula yang diproduksi oleh PG Madukismo, melainkan ada alkohol, spiritus, dan juga hand sanitizer. Tempat ketiga yang kita kunjungi yaitu Omah Oblong. Omah Oblong sendiri merupakan industri kaos di Jogja yang sudah dikenal hingga mancanegara, karena pernah tercatat mencetak rekor muri membuat kaos raksasa dengan ukuran 36 meter kali 44 meter yang menggambarkan budaya Jogja. Setelah menikmati keindahan kaos Jogja, kita akan beralih ke aneka macam percoklatan, di mana lagi kalau bukan di Tugu Coklat. Tugu Coklat ini menyediakan berbagai macam olahan coklat, mulai dari coklat batang hingga ice coklat. Tugu Coklat ini berdiri pada tanggal 11 Februari 2015 dan telah memiliki sertifikat halal dari MUI loh. Proactive Education mulai berdiri pada tanggal 2009 oleh Bapak Muhammad Jusno. Proaktif merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang merakit robot. Proaktif kini sudah dikenal dan bekerja sama dengan berbagai sekolah di luar Yogyakarta. Setelah lelah seharian berkeliling kota Yogyakarta, akhirnya kita sampai di The Grand Flash Hotel untuk check-in dan beristirahat. Setelah maghrib, kami bersiap menuju tempat makan malam. Sesampainya di sana, kami makan dan diiringi alunan musik hiburan. Setelah selesai makan malam, perjalanan kami dilanjutkan menuju Malioboro. Dan sesampainya di sana, kami bersukaria dengan menelusuri sepanjang perjalanan. Banyak aktivitas yang kami lihat, seperti ada yang bermain skuter dan sebagainya. Tak hanya itu, sebagian siswa atau siswi ada pula yang berburu pakaian untuk oleh-oleh di sekitar pasar Malioboro. Setelah menelusuri Malioboro, kami ke bus untuk kembali menuju hotel untuk beristirahat. Sekitar pukul 6 pagi,
Setelah selesai packing, kami dipersilahkan untuk sarapan di lobi hotel. Dan dilanjut dengan check out, kami dipersilahkan masuk ke bus masing-masing. Selepas meninggalkan hotel, kami menuju pusat oleh-oleh di Jogja. Sesampainya di sana, siswa maupun para guru langsung memasuki tempat tersebut. Dan setelah puas membeli berbagai aneka makanan, di situ kami menuju bus untuk menuju Merapi. Setelah beberapa saat, akhirnya kami sampai di Merapi. Di saat kami dipersilahkan naik jeep dengan kapasitas maksimal 4 orang. Setelah selesai off-road, kami kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan menuju pantai. Tak cukup waktu yang lama, akhirnya kami sampai di pantai Parangtritis. Setelah matahari tenggelam, kami diarahkan kembali untuk menuju dan berkumpul di bus. Dan tak lupa kami dipersilahkan untuk melaksanakan sholat maghrib. Lalu setelah semuanya selesai, kami melanjutkan perjalanan pulang ke Bandung. Dan pukul 11.30, bus berhenti di tempat makan Candi Sari. Di sana kami dipersilahkan untuk makan malam, dan seperti di sela-sela makan, kami mendengar musik hiburan. Setelah makan dan acara hiburan selesai, dilanjutkan dengan acara penutupan dari kepala sekolah. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pagi. Kami berhenti di suatu rumah makan untuk sarapan, dan setelah selesai kami kembali melanjutkan perjalanan. Dan pada pukul sekitar 2 siang, kami tiba di Bandung.